Nasir kan salah satu tokoh umat Islam yang terdepan di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya, ya. Banyak juga tokoh-tokoh Islam yang menitipkan gagasannya agar Indonesia ini ketika awal berdiri udahlah jadi negara Islam. Tapi secara realitas itu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program yang tidak pernah serius, tetapi mempunyai makna yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dalam program Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahmi. Nah, setiap edisi kita menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh, baik berpengaruh pada masyarakat maupun berpengaruh pada diri sendiri. Kebetulan nggak tahu ini tokoh ini berpengaruh pada masyarakat atau diri sendiri aja belum tentu bisa mempengaruhi. Nah, sengaja ini capek-capek dari Bandung hanya untuk hadir di program ini. Luar biasa program ini. Dan mereka nanti pulang ya langsung kita usir gitu. Nah, setiap ormas itu biasanya mempunyai lembaga kepemudaan. Punya Ansor, kemudian Muhammadiyah, punya Pemuda Muhammadiyah. Nah, hari ini kita menghadirkan salah satu lembaga otonom kepemudaan di organisasi kemasyarakatan yang berdirinya sebelum Indonesia berdiri. Sambutlah tokoh kita yang berpengaruh pada diri sendiri. Semoga berpengaruh pada masyarakat. Pertama Kang Ridwan. Siap. Hampir mirip dengan Kang Ridwan ini ya. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Itu saya satu keluarga. Satu keluarga. Jadi memang satu nama beda nasib. Betul. Jadi memang sudah diwariskan Jawa Barat kepada generasi pelanjut maksudnya gitu. Bukan yang Ridwan ini. Bukan. Oh, bukan. Oke. Yang kedua Kang Fahmi Ibrahim. Ya, betul. Ya. Panggil Kang nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Oke. Saya Bandung. Ini kalian dari mana ini kok terdampar di sini? Bisa kenalin dulu. Silakan dicopot dulu maskernya. Oh iya. Sudah vaksin semua kan? Sudah. Yang belum vaksin enggak. Oke. Siapa yang mau memperkenalkan dulu nih? Ketum aja. Ketum lah ya. Oke. Ketum. Saya Ibrahim Fahmi, Ketum Pemuda Persis. Sama Kang Ridwan ini sekjennya. Oh, ini anak buahnya ternyata. Saya anak buah, Bang. Anak buah tapi yang suka ngatur atasan ini. Oke. Persis. Saya mau ngetes ini. Kalian kan mengatasnamakan Persis. Persis itu singkatan dari apa? Persatuan Islam. Kenapa Persis harus berdiri? Karena tujuannya mempersatukan umat Islam. Dan sampai ini udah berhasil mempersatukan. Nah itu kan kalau dakwah tidak harus berhasil sekarang. Nabi aja, Nabi Muhammad SAW berdakwah nggak langsung berhasil waktu Nabi masih hidup. Gitu. Jadi kalau misalkan persatuan Islam, cita-citanya mempersatukan Islam di Indonesia, kalau sekarang enggak, setidaknya sedang diikhtiarkan. Sedang berikhtiar. Gitu. Jadi makanya narasi yang dibangun itu adalah narasi-narasi yang mempersatukan. Jangan narasi-narasi yang memecah belah begitu. Itu tujuan Persis pada mulanya ya. Iya, betul. Pendiri Persis itu siapa Kang Ridwan ya? Ini bukan ngetes kan? Kayak ujian lisan. Jadi pura-pura agak tahu dulu lah. Pendiri Persis. Saya lupa sebetulnya. Jadi memang Persatuan Islam itu kan berdiri tahun 1923. 23. Ya, 1923 jauh. Sebentar. Muhammadiyah itu 1912. Yes. Persatuan Persis Islam 1923, kemudian NU 26 ya. 26 betul. Okay. Nah, Persis itu berdiri sebelum Indonesia itu diproklamasikan. Artinya memang Persis menjadi bagian dari elemen bangsa yang turut serta, kalau bahasa Pak Dir itu mujahid NKRI juga. Mujahid NKRI yang siap sedia mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat begitu. Awal mulanya Persis itu kan justru hadir di perkotaan besar, di kota Bandung tepatnya. Dulu ada semacam study club, ya lembaga kajian lah, kumpulan-kumpulan kajian. Kalau orang Sunda bilangnya tempat ngawangkong gitu. Ngawangkong itu ngobrol santai ya, yang dibincangkan seputar keagamaan. Realitas umat Islam pada saat itu. Realitas karena adanya imperialisme Barat, realitas karena lihat realitas umat Islam yang memang
perlu kemudian mendapat sentuhan-sentuhan pembaruan dan lain sebagainya. Nah, maka pada saat itu berdirilah dari kumpulan-kumpulan kecil itu berdirilah jadi satu organisasi besar. Oke. Karena itu pada era kolonialisme, jadi cita-cita kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajah itu ada nggak di diktum perjuangan Persis itu? Ada sekali. Ada sekali ya? Dijelaskan di situ. Bahwa memang imperialisme itu kan realitas yang menggerogoti umat Islam. Sehingga umat Islam itu sengaja disetting untuk terpecah belah. Maka hadirlah Persis dengan dengan gerakan persatuan Islam. Diharapkan bahwa bisa jadi solusi terhadap realitas yang terpecah belah itu, sehingga satu sama lain saling bahu-membahu menguatkan untuk mencapai kemerdekaan sebagaimana amanat yang ada dalam Islam itu sendiri begitu. Oke, Kang Fahmi. Setelah Indonesia merdeka, Persis juga mempunyai sumbangsi besar terhadap berdirinya negara ini, terhadap kemerdekaan. Nah, persatuan Islam. Kenapa Persis tidak memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam, persatuan Islam, perjuangan Islam? Tetapi ketika negara ini merdeka, ini Persis posisinya ada di mana nih? Kan begini, ada nasionalis, ada religius. Ya. Nah, posisi Persis ketika merumuskan ideologi kita itu ada di mana? Nasionalis, religius, atau di mana? Ya, persatuan Islam ketika NKRI ini lahir, tentu berada di paling terdepan di dalam mengusung konsensus yang sudah dibangun waktu itu melalui tokoh Muhammad Natsir yang begitu sangat kuat di dalam memperjuangkan kemerdekaan gitu Bang. Nah, makanya dialektika yang terjadi atau dinamika umat Islam waktu itu Persis senantiasa untuk mempersatukan, terutama ketika bagaimana Pak Natsir itu mengemukakan gagasannya mengenai mosi integral. Mosi integral. Jadi dalam salah satu pidatonya di depan konstituante di tahun 1950-an, bagaimana ketika republik ini terpecah-pecah menjadi Republik Indonesia Serikat yang federal ya. Betul, yang federal. Persis melalui Muhammad Natsir ini mengajukan tentang bagaimana harus bersatu di bawah naungan NKRI. Oke. Gitu. Kita bicara Ahmad Natsir. Dalam sejarahnya Ahmad Natsir ini kan sering Muhammad Natsir kan bertengkar nih sama Soekarno. Soekarno juga ya. Pertengkaran ideologis, pertengkaran intelektual lah ya, walaupun mereka tetap bersaudara. Apa yang menurut kalian yang tidak disepakati oleh Natsir terhadap Soekarno dalam konsepsi Pancasilanya? Apa Natsir juga menolak Pancasila enggak kan? Oh ya, jadi gini. Pernah ada satu narasi yang mengatakan Natsir ini menolak Pancasila. Tapi sebetulnya bukan Pancasila yang ditolak oleh Natsir. Tapi bagaimana para penguasa waktu itu menafsir Pancasila sekendaknya sehingga nilai-nilai luhur kepribadian bangsa itu ditafsir dengan jadi lebih sempit lagi. Yang seharusnya Pancasila itu merangkum dan mengakomodir seluruh elemen bangsa. Tetapi kalau ditafsir secara sepihak, tentu ini akan mengerdilkan Pancasila itu sendiri. Nah, dari perdebatan itulah seolah-olah Natsir itu menolak Pancasila. Seolah-olah. Jadi di stigmanya adalah Pak Natsir menolak Pancasila. Padahal Pak Natsir itu menolak tafsir Pancasila yang ditafsir secara sepihak begitu. Oh, jadi dinamika bagaimana menafsir Pancasila dari dulu sampai sekarang kan terus terjadi. Hari ini adalah tujuannya bagaimana kemudian kita mengembalikan Pancasila itu kepada nilai-nilai luhurnya seperti dulu para founding father itu menyusun dan merumuskan Pancasila itu sendiri. Jadi kalau dalam Persis kan Muhammad Natsir ini kan ikon lah, pemikir yang sangat luar biasa. Jadi sepengetahuan kalian memang Muhammad Natsir, seorang pahlawan ini tidak pernah ada ide untuk mendirikan negara Islam dalam konsepsinya. Natsir dalam pemikirannya tidak terpikir untuk mendirikan negara Islam. Tidak pernah terpikiran? Tidak. Tapi dalam beberapa perdebatan banyak juga tokoh-tokoh yang lain yang mendorong bagaimana Natsir kan salah satu tokoh umat Islam yang terdepan di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Banyak juga tokoh-tokoh Islam yang menitipkan gagasannya agar Indonesia ini ketika awal berdiri udahlah jadi negara Islam. Tapi secara realitas itu tidak bisa. Makanya kenapa Natsir
dan beberapa tokoh persatuan Islam, ada Isa Ansori, ada Endang Abdurrahman, itu bersepakat agar kemudian kita berhimpun di bawah konsensus bersama yang sejatinya nilai-nilai Pancasila itu diambil sumbernya dari nilai-nilai Islam. Gitu. Itu adalah jalan tengah. Pancasila adalah jalan tengah untuk dari negara sekuler dari maupun negara ya, agama. Betul. Yang kemudian nafasnya itu diambil dari nafas-nafas Islam sendiri. Jadi menurut para tokoh kami itu bahwa Pancasila itu adalah solusi jalan tengah dari semua perdebatan bentuk negara yang dulu diperdebatkan. Oke. Jadi fix. Berarti ya bahwa Natsir itu tokoh dari Persis tidak bisa dipertanyakan lagi, adalah pejuang, pahlawan, dan juga orang yang tidak bisa diragukan lagi komitmen kebangsaannya terhadap NKRI. Termasuk Persis. Termasuk Persis. Kalau saya meragukan Persis nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Persis Solo, bukan Persis ini. Oke. Nah, Persis berpusat di Bandung, ya kan? Bandung itu secara historis pernah lahir sebuah gerakan yang juga antitesa dari NKRI, namanya NII. Nah, posisi Persis dalam memandang NII itu seperti apa? Kang Ridwan sekarang ini. Saya pura-pura lupa. Pura-pura juga apa? Atau dibantu Kang Pami nggak apa-apa. Memang perdebatan tentang, maksudnya gini, itu kan satu realitas sejarah yang tidak bisa hilang. Ya. Apalagi kalau kita berbicara NII itu juga besar juga di Jawa Barat, terutama di daerah Priangan Timur lah gitu ya. Artinya memang percaturan intelektual juga ya banyak juga bercampur antara istilahnya teman-teman yang di NII yang memang punya fatsun gitu ya, ideologi untuk mendirikan negara Islam, tapi juga teman-teman Persis juga punya kontra narasi terhadap hal itu. Termasuk juga ketika berbicara tentang konsep khilafah. Artinya kan kecenderungannya ke arah sana. Ini juga satu hal yang menjadi isu yang terus diwacanakan dalam Persis, di Persis sendiri. Pada prinsipnya saya pikir organisasi Persatuan Islam termasuk kita sebagai bagian otonom di dalamnya bersepakat bahwa berbicara mengenai metode penyelenggaraan pemerintah itu kan sesuatu yang bersifat apa yang menjadi urusan kita dan sesuai dengan apa yang berkembang pada hari ini. Gitu ya. Artinya tidak bisa dipaksakan untuk didirikan khilafah dan lain sebagainya Itu clear sekali dalam konteks organisasi kita. Karena dari itu saya pikir substansinya adalah bagaimana pada saat organisasi Persatuan Islam ini didirikan, kemudian hari ini tetap existing, kemudian juga bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia punya peran yang tidak bisa dihilangkan, komitmen kebangsaan yang tidak bisa diragukan, bahwa Persis itu bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang punya cita-cita untuk bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Gitu. Bukan hanya punya cita-cita ya, tapi Persis juga punya andil saham besar dalam pendirian NKRI ini. Nah, persoalannya hari ini ini kan lembaga otonom yang bagian ngurusi kepemudaan. Nah, konteks sekarang ini kan NKRI sudah final gitu ya. Kemudian komitmen konsensus kita harus dijaga. Tetapi anak muda hari ini itu kan banyak infiltrasi paham yang bertentangan dengan ideologi dan sebagainya. Itu juga dirasakan nggak dengan pemuda-pemuda di Persis tantangan itu? Tantangannya memang dirasakan, dinamikanya, dialektikanya dirasakan. Kenapa? Karena di era globalisasi ataupun keterbukaan informasi yang sangat deras, anak-anak muda Persis itu bisa saja menerima informasi dari mana saja, begitu. Inilah pentingnya kami di dalam mengedukasi kader-kader kami agar kemudian mereka mempunyai saringan ataupun jaring di dalam menerima informasi itu sendiri, sehingga apa yang menjadi pemikiran, pemahaman dan keyakinan mereka adalah hal-hal yang betul-betul sesuai dengan tujuan perjuangan dari Persis itu sendiri. Pernah ada cerita nggak misalnya ada kelompok tertentu yang mencoba menginfiltrasi dengan paham-paham tertentu terhadap anak-anak muda Persis atau di lembaga-lembaga Persis, ada nggak kira-kira? Secara terbuka memang tidak ada, secara terbuka artinya
maksudnya tidak kita ketahui lah, dalam arti apa namanya, ya gerakan-gerakan semacam itu kan istilahnya berbasis pada doktrinasi, Bang. Ya, dan tertutup. Betul. Tapi keteraksesan mungkin saja ya, keteraksesan. Ditambah lagi kalau hari ini memang apa namanya, medium atau platform penyampainya itu kan sangat variatif dan sangat-sangat sekali cepat. Artinya ideologi-ideologi yang tadi disebutkan, paham-paham yang kemudian berbau radikal terorisme itu sangat mungkin juga diterima begitu ya, diterima oleh kalangan muda begitu, termasuk juga di pemuda Persis. Tapi vaksin kita diperkuat, imunitas kita diperkuat. Salah satunya ya melalui dialog-dialog yang sifatnya terbuka. Dialog-dialog semacam ini kan akan memperkuat imunitas juga gitu. Kemudian juga di internal dibuat di skema sedemikian rupa melalui proses kaderisasi, pembinaan, kemudian juga penguatan mentalitas, sistem organisasi diperkuat dan lain sebagainya. Ya saya pikir itu bagian dari ikhtiar untuk menguatkan imunitas organisasi dari paham-paham radikal, terorisme dan hal-hal yang kemudian kita pandang bisa menginfiltrasi gerakan-gerakan pemuda hari ini. Oke. Nah, mungkin kalau hari ini sudah agak meredup ini. Ya. Tetapi 1 tahun atau 2 tahun yang lalu istilah Islam ini banyak menjadi brand dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu, baik dengan istilah bela Islam dan sebagainya itu. Saya kira Persis sebagai persatuan Islam itu juga pasti mempunyai perspektif terhadap gerakan-gerakan yang dikit-dikit mengatakan membela Islam, kemudian, nah menurut teman-teman Persis nih, pemudanya nih, yang dimaksud bela Islam itu seperti apa sih sebenarnya? Sebagai pemuda Persis ini. Bela Islam itu tentu dalam artian kehormatan-kehormatan apa yang menjadi hal-hal yang yang bersifat transenden, yang tercantum di dalam Al-Quran ataupun hadis yang seharusnya sudah selesai, ini tidak boleh kemudian dikacaukan, apalagi dibincangkan, bukan anti koreksi atau kritik. Tapi tidak perlu untuk kemudian digugat oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas. Ya, artinya yang dogmatis, yang sudah qot'i, sudah normatif, itu tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa diganggu-gugat. Jadi biarkan yang berbicara mengenai Al-Quran, mengenai Al-Hadis itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensinya sendiri. Nah, jadi harusnya itu. Dan maksud pembelaan terhadap Islam itu agar kemudian orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, kemudian tidak memiliki keilmuan dalam bidangnya, tidak perlu membicarakan sehingga mendistorsi nilai-nilai Islam itu sendiri. Kayak gitu. Oh, jadi lebih kepada otoritas orang itu jadi harus orang-orang yang memiliki otoritas atau otoritatif di bidangnya. Kalau di luar itu tentu ini akan mengaburkan makna, akan mengaburkan pemahaman orang. Itulah yang maksud kita adalah bagaimana Islam perlu dibela. Artinya menjaga ataupun memagari hanya orang-orang yang memiliki otoritas yang berbicara mengenai Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Kalau ada orang yang tidak memiliki kapasitas itu, berbicara boleh tapi tidak perlu di ruang publik, sehingga kemudian menyebarkan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya begitu. Ngobrol tentang otoritas nih dan ngobrol anak muda. Dan populer sekali kan otoritas itu sudah mengalami shifting gitu, jadi pergeseran dari yang konvensional menuju digital. Jadi otoritas keilmuan pun sekarang anak muda tidak banyak mengandalkan sama ulama-ulama konvensional yang tatap muka, tetapi melalui dunia digital, YouTube. Kang Fahmi, ulama di YouTube yang Kang Fahmi kenal siapa aja? Ulama dai yang populer. Ya, populer ya. Yang populer ada Gus Baha. Kemudian ada tadi Ustadz siapa yang Ustadz Ridwan Rustandi. Itu populer. Jangan dikira nggak populer itu. Populer ya. Jadi di komunitasnya sangat populer. Tapi cuma komunitas aja. Itu, apalagi keluarganya ya. Betul. Nah terus karena media sosial itu tergantung orang yang sering memutar ya, ataupun yang viral itu istilahnya ada bubble kalau di dunia. Tapi kalau Kang Fahmi sering nonton nggak ceramah di YouTube itu? Saya seringnya nonton Vicky Naki, Bang. Vicky Naki. Oh, nggak tahu ya Bang. Nggak pinter bahasa itu kan? Iya dong.
Jadi yang ditonton bukan bikin lakinya, tapi yang ceweknya itu Oh, ya? bukan dong. Tetap bagaimana kan Apa yang diambil pelajaran dari bikin laki? dia orangnya luas, terbuka. Terbuka. Kemudian pandai. Jadi senang belajar hal yang baru. Ya. Kan sifat-sifat kayak gitu yang seharusnya ada di anak muda yang kemudian tidak menghadirkan anak muda yang eksklusif gitu. Jadi wah cocok nih kalau saya nonton yang kayak gini-gini, anak-anak muda yang lain juga gitu. Jadi ceramah nggak nonton berarti ya? Kalau ceramah saya seringnya tatap muka aja lah. Oh, sudah yang tingkatannya udah yang memberi ceramah berarti. Oh ya betul. Ini jadwalnya banyak. Oh, jadwalnya pandai. Tadinya mau ngomong kayak gitu, Oh, Bang, iya. tapi niatnya mau merendah ini. Saya aja kesini nih, aduh, seminggu sebelum. Harus di list dulu gitu. Betul, betul Bang. Tapi bener loh, anak muda sekarang itu kalau ditanya pasti belajar agamanya itu melalui Betul. dan ustadz-ustadz yang itu Ya, sangat-sangat. Kalau orang karenanya- Kadirwan yang paling kenal siapa coba di YouTube? Ya banyak Bang. Karena gini, maksud saya gini, kita gini, orientasi itu kemudian kita kuatkan melalui agenda perjuangan pemuda Persis. Hari ini kan pemuda Persis itu mengambil gerakan yang disebut dengan dakwah berdampak. Nah, salah satu pilar dari dakwah berdampak itu adalah bagaimana kita mampu membangun infrastruktur dakwah digital. Poinnya di sana. Oke. Poinnya di sana, infrastruktur dakwah digital. Ceramah-ceramah keagamaan yang ada di media sosial, terutama platform media sosial itu betul banyak. Tapi yang kemudian bisa mengarahkan dan bisa menenangkan, bisa menguatkan, termasuk juga dalam konteks kenegaraan bisa mempersatukan, itu kan tidak banyak. Ya, betul. Problemnya adalah bagaimana kita memfilter konten-konten yang berkaitan dengan keagamaan tapi juga bisa berdampak, tidak hanya pada diri sendiri, tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri saja, tapi berpengaruh untuk selanjutnya. Tapi problem sekarang itu bukan hanya memfilter, tetapi bagaimana memproduksi Nah itu, dan mempopulerkan nah itu, konten-konten yang kalau mereka itu mudah populer gitu betul. loh. Nah itu tugas Persis itu seperti apa ke depan itu? Betul. Sudah bikin icon nggak kira-kira Ustadz Fahmi Ibrahim atau Ya. Ustadz Rustandi? Sebutannya kalau Persis Ustadz atau Kiai ya? Ustadz. Ustadz aja lah ya. Kalau yang kecil Ustadz gitu ya. Karena kan kalau Ustadz itu belum, kalau makom kiai itu katanya harus makom kiai itu sudah berani punya pesantren cirinya dan sudah berani poligami. Nah, Gitu. Kalau kita Ustadz kan nggak berani. berani Bang. Ya, cuman bisa ngomong Tapi di aja. Persis ada Kiai? Ada. Ada yang poligami? Ada iya, ada yang enggak. Enggak, maksudnya ada yang pengen. Oh banyak. Ini nanti ditonton istri juga. Astagfirullah. Ya tapi banyak Disclaimer pengen dulu Bang, iya. disclaimer. Pengen iya tapi kan nggak berani Bang. Gitu. Makanya mau belajar gimana Bang? Lancar kemarin. Enggak, justru itu Bang yang saya sebut sebagai infrastruktur dakwah digital itu di sana. Tidak hanya sebatas mengakses informasi agama, tapi kita punya tanggung jawab untuk menyiapkan fasilitasnya, menyiapkan desainnya seperti apa, produksinya mau gimana, termasuk mendiseminasikannya mau kayak gimana. Ya. PR besar itu Persis menghadirkan tokoh muda. Nah itu kita terus terang kalah. Kalah. Popularitas di media sosial itu kalah. Follower saya berapa gitu kan, cuman dikit gitu. Bisa dihitung lah ya. Bisa dihitung. Bisa diinget itu orang yang Itu ngikutin saya. Gitu. itu pun maksa Bang. Enggak. Maksa mahasiswa. Kalau nggak follow nilai C Nilai gitu. C itu. Itu Bang. Atau ngasih tugas syaratnya mention sama follow dulu Bapak ya gitu. Iya, luar biasa dosen-dosen licik. Nah, ini apa? Kita bersama-sama lah. Kita harus juga memahami fatsun juga, kemudian habitus, dan gaya anak muda itu. Tuh. Kalau kita ceramahnya tidak bisa menyentuh bahasa mereka juga nggak bisa gitu loh. Tuh. Misalnya ustadz-ustadz yang populer hari ini, ya karena mereka menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan hari ini dengan instan dan mudah. Haram, halal, haram, halal. Ya, betul. Nah ya. Persoalannya begitu. Tuh, Gitu. itu problematikanya. Jadi anak muda sekarang kan secara karakternya ingin serba instan. Tapi untuk mengedukasi sehingga mengeluarkan fatwa haram itu nggak bisa instan. Jadi syaratnya ataupun pesan kami untuk anak-anak muda hari ini untuk mempelajari agama nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Jangan cepat-cepat ingin serba selesai sehingga cepat-cepat mengerti. Karena ada proses yang terus perlu diikuti, dihayati. Jadi ada rasa kebatinan yang tinggi dalam mempelajari agama sehingga
anak muda yang belajar agama itu betul-betul paham ya, dan betul-betul paham, tidak kemudian lahir sikap-sikap mendiskreditkan, mendikotomikan. Kalau begitu saya pikir itu adalah orang yang belum tuntas belajar agama. Ya, jadi belajar agama secara instan itu temannya setan, pasti itu. Ya, karena buru-buru ya. Buru-buru, ya segala sesuatu yang tergesa-gesa temannya setan. Ya. Sepakat nggak, Kang? Sepakat. Oke, Persis itu juga dalam proses pendidikan juga punya ini ya, lembaga-lembaga pendidikan gitu ya? Betul. Pesantren punya berarti? Mulai dari tingkat TK, RA, TK. ya, Radatul Atfal, kemudian SD Persis juga ada. Oh, sudah Persis ada ya? Ada SDMI, Sanawiyah, SMK juga ada. Gitu. sampai perguruan tinggi. Rumah sakit nggak punya? Belum. Nah, Numpang sekarang ke lagi tetangga? Numpang ke tetangga. Numpang ke tetangga, tapi alhamdulillah karena ruang-ruang sinergitas perlu dibangun, Kolaborasi. Sekarang sedang merintis klinik dulu, belum ke RS, klinik Persis. Gitu. Berarti masih numpang ke Muhammadiyah. Masih numpang ke Muhammadiyah kalau sakit. Muhammadiyah kalau mau sekolah ke Persis kalau sakit ke Muhammadiyah. Sama juga lah. Di NU juga kayak gitu kan. Oke. Persis, pemuda Persis. Ini pola kaderisasinya dari tingkat ini PP berarti itu nasional ya? Iya, betul. Levelnya itu dari mana? Ranting sampai pusat atau gimana ya? Iya, betul. Dari pimpinan jamaah. Istilahnya gitu. Istilahnya jemaah. Jamaah itu untuk tingkat desa ataupun desa ada ya? ada. Berarti Kang Ridwan itu nasional ini ya? Oh iya. Ya, gitu. Jadi yang datang ke sini berpengaruh ini. Pengaruh untuk diri sendiri. Oke, dari desa. Dari desa habis itu Dari desa disebut apa itu? Jamaah itu. Oh, jamaah. Ya. Tapi ada juga begini, Tapi Bang. ada strukturnya? Ada. Jadi di tingkat desa itu bisa ada 2 pimpinan jamaah. Kenapa? Karena misalkan satu desa itu teritorialnya luas. Akhirnya ada beberapa jamaah ada yang kayak gitu. Nah, kemudian di atas desa ada tingkat kecamatan, pimpinan cabang namanya. Nah, pimpinan cabang. Setelah untuk tingkat kota kabupaten namanya pimpinan daerah, provinsi, wilayah sampai ke pusat akhirnya. Dan kalian ini adalah pimpinan pusatnya? Pimpinan pusat. Nah, tapi sudah melewati dari desa ini? Betul. Nggak instan juga Enggak kan? dong, kita berproses dari... Saya kader yang berproses. Dari desa? Dari desa. Jadi strateginya desa mengepung kota. Nah, Oke, setelah jadi PP, apa target kalian? Ini kan mau ini kan? Mau apa istilahnya muktamar? muktamar itu untuk Masih lama ya? Untuk Persis. Baru juga muktamar, Bang. Oh, baru kepilih nih? Baru kepilih. Oh, berapa? 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Nanti sampai 2 tahun, 3 tahun. 2026. Sampai 5 tahun. 5 tahun. PP itu tingkatnya 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. 2026. Lama sekali itu. Oke, setelah PP apa kira-kira? Iya. Jenjang kaderisasi di Persis itu apa? Setelah PP langsung ke Persis. Ke Persis. Setelah dari pemuda itu, otonomnya kan banyak ya. Ada kalau di pelajar namanya Ikatan Pelajar Persis. Di mahasiswa ada Himpunan Mahasiswa Persis. Di pemuda ada Pemuda Persis. Itu yang Ikhwan. Kalau yang akhwatnya ada Persistri, ibu-ibunya itu. Ada Pemudi Persis, ada Himpunan Mahasiswa Persis, ada Ikatan Pelajar Persis Putri. Itu jenjang kaderisasi secara keorganisasian. Artinya kader pemuda Persis itu selepas mereka berproses di pemuda Persis ya didaulat untuk menjadi pelanjut perjuangan persatuan Islam. Langsung pengurus Nah, itu. begitu ke Tapi kalian ada ambisi mau jadi ketua Kalau Persis? ambisi sih nggak ada, Bang. Kita melakukan pengabdian saja terhadap gitu Ibadah ya. aja. Tapi kalau misalkan dipercaya jadi sekretaris umum Persis, Nah, ini Ketum Persis juga. ketum Persis, ini bagian ya. kampanye nanti. Muktamarnya September kan? Oke, saya kira pemuda Persis dengan sekian strukturnya ini menjadi organisasi yang sangat strategis untuk menjadi mitra pemerintah, menjadi mitra lembaga dalam rangka mencapai tujuan masing-masing lembaga ataupun kementerian, terutama dalam menghalau infiltrasi paham radikalisme dan terorisme. Saya kira pendekatan kaderisasi dari bawah ini perlu dilakukan oleh teman-teman pemuda Persis, dan kira-kira apa yang ingin dirumuskan untuk melindungi
pemuda Persis ini tidak mudah terpengaruh. Oke. Karena hari ini sasaran dan target terbesar kan pemuda. Betul. Iya. Saya tidak ingin nanti pelaku teror pernah berorganisasi sini. Kan banyak sekali seperti itu kan. Dan itu bisa tercoreng kan nama itu. Kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman pemuda Persis ini? Ya gini Bang, hari ini kan di Pemuda Persis itu ada satu bagian atau bidang yang memang berkaitan dengan hal ini. Makanya ini yang jadi kepentingan kita hari ini. Ada bidang politik dan keamanan. Nah, aspek keamanan itu ya secara internal jelas berkaitan dengan bagaimana kita menguatkan imunitas organisasi. Artinya secara internal, baik dalam konteks gerakan maupun dari sisi pemikiran. Hitoh perjuangan Persis itu harus melekat juga pada generasi mudanya. Bagaimana Persis dulu mengusung gerakan tajdid, pembaharuan, kemudian melakukan purifikasi ajaran Islam. Tapi kita juga kan perlu mentransformasi, menerjemahkan. Kira-kira purifikasi ala generasi milenial Persis dalam konteks kekinian. Betul, harus seperti apa. Nah, makanya menjadi penting bagi pemuda Persis hari ini mendiasporakan kader-kader yang sifatnya potensial dan strategis pada ruang-ruang kenegaraan. Karena bagi kita ya negara ini adalah ruang aktualisasi dakwah yang paling paripurna begitu. Dalam arti urusan dakwah dengan kebijakan itu kan akan kuat gitu. Nah, makanya kita bangun istilahnya sebaik mungkin ikhtiar-ikhtiar ini, sistem-sistem ini termasuk juga berkaitan dengan bagaimana Persis memperkuat imunitas dari paham-paham yang kemudian bisa merusak organisasi ataupun juga dalam konteks kenegaraan. Saya sepakat untuk menyerahkan kader Persis itu Mujahid NKRI. Karena kan M. Nasir itu sebagai founding father kita, beliau yang menginisiasi mosi integral. Artinya sudah ada kewajiban bagi kita untuk menerjemahkan kembali. Bagaimana caranya generasi muda Persis itu maju ke depan, membawa semangat persatuan yang diusung salah satunya oleh Muhammad Nasir, artinya menjadi garda depan untuk menjaga dan mengawal NKRI. Oke, teman-teman dari Pemuda Persis, terima kasih sudah berkunjung dalam di rumah PMD Pusat Media Damai dan di program Ngobras ini. Semoga kita punya waktu lebih, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh ya Kang Riko mau kesini lagi kan? Bawa kopi lagi kan nanti kan? Boleh lah. Saya nanti setelah ke mana tadi Palu atau apa gitu. Diajak juga nanti ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya untuk hadir dalam program ini. Saya minta satu closing statement yang bisa dua-duanya lah mewakili teman-teman pemuda Persis dan juga ini bisa menjadi motivasi bagi pemuda Persis yang nonton. Semoga nonton. Yes. Semoga nonton. Semoga nonton. Ya silakan dari ketum dulu atau sekjen dulu? Ketum aja dulu. Ketum dulu ya. Lebih dulu aja. Tapi biasanya sekjen dulu baru ketum. Boleh. Oke. Boleh. Saya pikir begini untuk teman-teman pemuda Persis di seluruh Indonesia, saya pikir kita sepakat konsolidasi Islam dan Indonesia itu adalah salah satu solusi. Bagaimana kita bisa mengisi ruang-ruang kenegaraan dengan dakwah Islam. Sudah saatnya generasi muda Persis tampil ke muka untuk melanjutkan narasi perjuangan mosi integralnya ala M. Nasir. Dan kita adalah Mujahid NKRI yang seyogianya harus siap menjawab tantangan-tantangan kebangsaan termasuk dinamika kebangsaan agar tegaknya Islam di Indonesia itu betul-betul menjadi cita-cita kita bersama termasuk dalam mengawal Indonesia. Cocok untuk menggantikan ketum Persis. Persis. Oke, sekarang ketum Pemuda Persis. Oke, pesannya. Ini kan Persis, Pemuda Persis kan ada di beberapa provinsi, banyak semua ya? Ada. Di 22 provinsi? Ya, ada di 22 provinsi. Oke, silakan ketum. Kalau dari saya, sebagaimana nama dari organisasi kita, Persatuan Islam, jadi semangat mempersatukan itu harus senantiasa hadir. Narasi-narasi mempersatukan umat untuk mencapai perdamaian itu harus selalu digaungkan. Saya ingin mengutip satu ayat nih dari dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Yang ini mudah-mudahan menjadi spirit kita untuk mempererat ataupun mempersatukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Dan seterusnya al-ayah. Ayat ini adalah bagaimana memberikan spirit kepada kita untuk tidak kemudian merendahkan orang lain, tidak boleh merendahkan satu sama lain, karena bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada kita. Nah,
ayat ini harusnya menjadi kesadaran bersama untuk membangun narasi persatuan. Sehingga kader pemuda Persis dimanapun berada tidak memiliki arogansi apapun yang kemudian mendiskreditkan satu sama lain sehingga menganggap dirinya yang paling mulia di hadapan Allah. Berikhtiar, berupaya menjadi orang yang soleh itu harus. Tapi kemudian mengklaim diri orang yang paling soleh itu berbahaya. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Saya menenangkan ya, menyenangkan sekali itu. Menenangkan. Jadwal itunya banyak. Nanti bisa kita bikin satu monolog untuk ceramah. Terima kasih teman-teman dari Pemuda Persis. Karena memang secara nama saya sangat sepakat. Entah itu mungkin melalui proses istikharah atau apa gitu ya, persatuan Islam. Karena kita memang Islam itu kan penuh warna-warni, penuh dengan banyak ijtihad. Tetapi dalam keanekaragaman ini kita bersatu, tidak harus sama. Bersatu kan tidak harus sama, biar terwujud harmoni. Jadi harmoni itu akan indah kalau kita selalu berbeda-beda. Nah, yang kedua, kesan saya adalah saya pengagum sekaligus ketika mahasiswa itu sangat membaca banyak tentang M. Nasir. Dan semoga dari pemuda-pemuda ini dan pemuda Persis nanti muncul nasir-nasir baru dalam konteks kekinian dan bisa menjadi idola dari masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.